Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama Akar Kuadrat. Pagi ini kita akan membahas tentang materi dan pembahasan kelas 8 untuk semester 2, yaitu tentang bab teorema Pythagoras. Seperti apa teorema Pythagoras? Silahkan klik tombol subscribe dulu ya sebelum kita mulai, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar setiap notifikasi dari Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan dan langsung kalian simak materi penjelasannya. Oke, kita langsung ke materi pembahasannya. Kita akan bahas tentang teorema Pythagoras. Di sini ada satu bidang segitiga, di mana ada 3 sisi, ada sisi A, B, dan C. Ini termasuk segitiga apa? Untuk menentukan ini segitiga apa ikutnya, ya, kita bisa melihat karakteristik dari suatu segitiga. Yang pertama, jika kuadrat sisi miring, ya, jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka itu disebut sebagai segitiga siku-siku. Kemudian ada yang kedua, jika kuadrat sisi miring itu lebih kecil, ya, nilainya lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut disebut segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, jika kuadrat sisi miring itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka disebut segitiga tumpul. Oke, kita akan mengidentifikasi ini termasuk segitiga apa. Untuk cara mengidentifikasi, kita bisa menerapkan sisi-sisi apa, ya, sisi-sisi apa saja yang ada di dalam segitiga ini. Yang pertama untuk A ini, karena berada pada paling bawah, kita bisa gantikan sisi A ini sebagai sisi alas. Kemudian sebagai sisi tegak ini ada B, karena yang berdiri tegak di sini kita bisa gantikan sebagai sisi tegak, dan yang C adalah sebagai sisi miring. Ada sisi alas, sisi tegak, dan sisi miring. Kita bisa lihat bahwa segitiga ini, yang pertama, sisi miring ada di depan sudut 90 derajat. Ini sudut 90 derajat dan di sini sisi miring, saling berhadapan. Kemudian sisi tegak dan sisi alas ini adalah saling tegak lurus karena sudutnya 90 derajat. Kalau memenuhi dua syarat ini, maka ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Nah, pada pembahasan kali ini untuk teorema Pythagoras, kita fokusnya pada segitiga siku-siku, di mana karakteristiknya dari segitiga siku-siku itu kuadrat sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi sisi miring ini ketika dikuadratkan, jumlahnya akan sama dengan jumlah sisi alas dan sisi tegak dikuadratkan, ya. Sisi alas dikuadratkan ditambah dengan sisi tegak dikuadratkan, nilainya akan sama dengan sisi miring yang dikuadratkan. Ini dari karakteristik suatu segitiga, ya. Nah, ini juga akan kita bahas selanjutnya tentang teorema Pythagoras dari segitiga siku-siku, karena teorema Pythagoras bisa kita terapkan pada segitiga siku-siku, ya. Oke, lanjut kita langsung ke rumus teorema Pythagoras. Tadi yang sudah kita bahas adalah yang pertama, segitiga menamakan masing-masing sisinya. Ada sisi alas, sisi tegak, dan sisi miring. Sebagai pengingat, ini sisi alas itu A, sisi tegak itu B, dan sisi miring itu C. Kalian bisa menamakan dengan nama yang berbeda, ya. Sisi alas boleh B, boleh C, boleh D, dan seterusnya. Tapi dalam pembahasan ini untuk mempermudah, sisi alas itu sebagai A,
sisi tegak sebagai B, dan sisi miring C. Ya. Untuk menentukan rumus teorema Pythagoras, kita bisa melihat tadi sebelumnya itu ada karakteristik suatu segitiga, di mana jumlah sisi miring, kuadrat sisi miring itu nilainya akan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Jadi sisi miring itu C, kita pakai simbol ABC untuk mempermudah. C itu sisi miring dikuadratkan, maka nilainya akan sama dengan A atau sisi alas dikuadratkan ditambah dengan B dikuadratkan, sisi tegak dikuadratkan. Jadilah suatu rumus teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah rumus baku dari teorema Pythagoras. Rumus ini bisa kita kembangkan untuk mencari nilai A ataupun B, ya, A kuadrat ataupun B kuadrat, atau turunan persamaan dari rumus ini, ya. Ini kan rumus yang pertama, rumus bakunya C kuadrat. Kalau kita ubah menjadi A kuadrat dan B kuadrat, maka hasilnya seperti ini. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, ya, jadinya negatif atau pengurangan. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, ya, jadinya pengurangan. Kalau C yang ada di depan itu adalah penjumlahan, A dan B yang dikuadratkan, sedangkan untuk mencari nilai A kuadrat sama dengan sisi miring yang dikuadratkan atau C dikurangi B kuadrat. Ini 3 rumus yang sering kita gunakan nantinya dalam penyelesaian soal-soal tentang Pythagoras. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, diketahui segitiga di bawah ini dengan panjang A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. Tentukan panjang C. Ada segitiga ABC di mana A ini 6 dan B sama dengan 8. Kemudian tentukan panjang C. Ini yang ditanyakan adalah panjang C-nya. Di mana panjang C ini kita bisa terapkan pada penjelasan sebelumnya. Ini adalah segitiga siku-siku dan C adalah sisi miring. Karena yang ditanyakan adalah C, ya, ini sama seperti rumus bakunya yang akhirnya nanti menjadi C sama dengan, maka kita gunakan rumus yang pertama ini tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Hanya sudah diketahui nilai A, B-nya juga sudah dengan 8, ya. Tinggal kita terapkan saja. Langsung kita terapkan, ini langsung kita jawab. A-nya jadi 6, B-nya jadi 8. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus B 8 kuadrat. Nah, sampai sini ini kita merubah bentuknya, menggeser suatu bilangannya supaya menjadi nilai C sama dengan. Supaya jadi nilai C sama dengan, apa yang perlu kita geser atau kita pindahkan, yaitu pangkat 2-nya ini. 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan, istilahnya seperti itu, ya. Kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Di sini adalah perpangkatan, maka pindah ruas jadi akar, sorry, ya. Kalau perkalian jadi pembagian, kalau penjumlahan pindah jadi pengurangan, kalau akar pangkat 2, ya, ini pangkat 2 pindah jadinya akar pangkat 2. Oke. 2 ini pindah ke ruas kanan jadinya akar, ya. Ingat, perpangkatan pindah ruas jadi akar, ataupun akar pindah ruas, ya, tetap sama kebalikannya seperti tadi, jadi pangkat, ya, tergantung akarnya pangkat berapa. Oke, kita langsung terapkan. Kita langsung di sini, ya, kita tuliskan C sama dengan akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2
Ini kita bisa langsung hitung masing-masing yang dikuadratkan. 6 kuadrat itu sama dengan 36, sedangkan 8 kuadrat sama dengan 64. C sama dengan akar 36 ditambah 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Maka C sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10. Jadi nilai C sama dengan 10. Ketika A-nya itu sama dengan 6, nilai B sama dengan 8, maka nilai C-nya sama dengan 10. Ini untuk teorema Pitagoras. Ini adalah segitiga siku-siku ya. Di sini ada tandanya siku-siku harusnya. Oke, itu saja untuk penjelasan materi tentang teorema Pitagoras. Adapun contoh-contoh yang lain nanti kita akan upload secara tersendiri pembahasan tentang contoh soal teorema Pitagoras. Jika ada yang belum paham silakan tuliskan di kolom komentar, dan jika punya pertanyaan yang lain yang butuh kita jelaskan silakan tuliskan juga di kolom komentar. Hari ini cukup itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.